Pada materi kali ini kita akan ngomongin array pada C++. Di sini kita akan nyobain apa sih array itu dan bagaimana penerapannya dan keunggulannya dibandingkan dengan menggunakan non-array. Pertama kita ngerti dulu apa itu non-array. Di sini ada sebuah contoh di mana saya membuat variabel integer, yang satu namanya non-array dan yang satu lagi namanya adalah array. Yang bedanya saya menerapkan proses array di dalam variabel array yang ini. Di sini saya membuat supaya si array-nya itu memiliki 10 data, sehingga nanti variabel ini bisa menampung 10 data. Pada variabel non-array ini, ini namanya sebenarnya bebas ya, saya menamakannya seperti ini supaya bisa membedakan antara array dan non-array. Fungsi yang pertama, pada bagian area sini saya akan melakukan cout untuk diminta memasukkan nilai pertama, terus nanti masukin ke nilai non-array, dan cout lagi nilai kedua diminta masukin lagi pada non-array. Terus nantinya kita akan lihat non-array-nya di input 2 kali bagaimana hasilnya. Pada yang si array, saya akan memasukkannya pada array index 1, array index 2. Sekarang kita coba jalanin terlebih dahulu aja. Pertama, mungkin saya akan masukin nilai mungkin 3. Berikutnya adalah 5. Yang tampil pada variabel yang non-array, nilai 3-nya hilang, tertimpa menjadi nilai 5. Sehingga variabel non-array ini adalah variabel yang hanya menyimpan satu buah nilai. Sementara pada variabel array, kalau kita bikin 3 dan 5, kedua variabel tersebut masih ada nilainya, 3 dan 5. Bedanya kali ini dia bisa diakses dengan indeks yang kita definisikan pada saat kita menginput dia tadi. Array 1 saya isi 3, array 2 saya isi 5. Jadi inilah maksudnya array, kita bisa menyimpan nilai lebih dari 1 dalam satu buah variabel dengan menunjukkan indeksnya, kita mau indeks berapa. Yang biasanya memang diawali dengan indeks 0, jadi 0 itu bisa dipakai ya, nggak selalu mulai dari 1, 2, bahkan malah lebih sering orang memulai dari indeks 0. Jadi jangan bingung kalau ada orang mulai looping dari 0 karena memang indeksnya bisa dari 0. Contoh berikutnya adalah ngomongin array, penerapannya pada kita mau menghitung rata-rata. Dalam menghitung rata-rata sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan tanpa array. Tapi kita bedakan terlebih dahulu di sini menggunakan array. Saya menggunakan variabel nilai yang berupa array. Saya minta untuk memasukkan berapa banyak nilai yang mau diinput. Lalu ini adalah proses input kepada variabel nilai dengan mengindeksnya tersebut. Karena kan ini kita mau masukin ke banyak nilai udah dalam sekaligus. Tentunya kita nggak mau menginputnya satu persatu kayak tadi di sini ya. Ini array 1, array 2. Seandainya diminta 5, masa kita isi array 1, array 2, array 3, array 4, array 5. Kita sein berturut-turut seperti itu. Tentunya tidak efisien. Dalam hal ini kalau misalkan diminta 10, 100, ya masa kita bikin in sampai 10 kali, 100 kali. Tentu tidak efisien. Makanya kita gunakan looping biasanya kalau kita mau menginput ke dalam array. Sehingga kita bisa mengotomatisasi kalau misalkan mau diinput seberapa kali si user mau minta data diinput. Jadi 10 kali, 100 kali tidak ada masalah karena dia akan kita looping dan CIN-nya itu akan sesuai dengan indeks berurutan 0, 1, 2, 3, 4 sampai ke indeks yang kita harapkan demikian. Di sini saya menggunakan mulai dari 1 ya, karena ada aja yang mulai dari 0. Jadinya kalau mulai dari 0 dia lebih kecil ya, tidak lebih kecil sama dengan. Proses berikutnya setelah kita sudah CIN, kita akan melihat hasil dari CIN-nya, yaitu hasil yang kita inputkan tadi pada indeks nilai kesekian itu ada berapa. Saya menggunakan J di sini biar beda, sebenarnya sih nggak masalah dipakai I juga ya, cuma ini buat bedain aja biar nunjukin beda sedikit. Lalu nanti di bawahnya itu akan kita lakukan proses perhitungan dengan menjumlahkan nilai-nilai tersebut ke dalam variabel jumlah, yang tentunya variabel jumlah itu sudah diinisialisasi terlebih dahulu dengan nilai 0. Jadi ini kita akan men-summarize, kita lihat hasil pertambahannya totalnya berapa. Nantinya setelah selesai dari looping kita akan melakukan rata-rata, yaitu hasilnya itu dibagi dengan jumlah berapa kali loopingnya. Kalau kita jalanin program ini nantinya otomatis kita coba misalkan 5 nilai saja, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 5 tentu hasilnya adalah 3. Di sini kita bisa melihat adalah kita masih bisa melihat nilai-nilai yang sudah kita inputkan pada variabel si A tadi yang bisa kita akses. Oh sorry, bukan A ya, nilai ya. Ini harusnya saya ganti menjadi nilai ya, bukan A. Jadi mungkin biar ini saya ulang lagi dikit. Pada si auto saya sudah perbaiki sehingga dia kelihatan lebih enak dibaca, nilainya di situ kelihatan. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang sudah kita input sebelumnya dengan mengacu pada indeksnya. Kalau kita bandingkan dengan fungsi yang sama tapi tanpa menggunakan array, ini adalah contoh yang tanpa menggunakan array. Di sini kita tetap melakukan yang namanya menghitung nilainya. Jadi sama kayak gini ya, nilai dimasukin,
in terus langsung di input. Begitu di input langsung ditambahkan ke dalam variabel jumlah yang nantinya habis itu kita lihat rata-ratanya berapa. Di sini memang kita tetap bisa melakukan mengecek nilainya, hasilnya akan sama-sama koordinat 3 juga. Tapi bedanya adalah seandainya saya nanti mau mengambil nilai yang di indeks yang kedua, misalkan kita mau lihat nilai nomor 2-nya itu berapa, itu nggak bisa, karena kan sekarang variabel nilai pasti isinya adalah 5, yaitu variabel yang terakhir kali di input. Dia sudah tidak menyimpan 4, tidak menyimpan 3, tidak menyimpan 2, tidak menyimpan 1, karena variabel-variabel nilai-nilai tersebut sudah ditimpa nilainya, 1 ditimpa 2, 2 ditimpa 3, 3 timpa 4, 4 timpa 5. Tapi sebelum selesai ditimpa, dia akan hitung dulu, makanya dimasukin ke dalam variabel jumlah. Jadi inilah yang membedakan antara menggunakan non-array sama dengan yang array, karena mungkin kita mau input dulu untuk prosesnya nanti mungkin bisa di belakangan seperti itu. Jadi ini yang kita maksud dengan array, kita bisa masukkan nilai dalam jumlah banyak dalam satu variabel. Kira-kira itu tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.